Baik lagi di channel Vincent Raditya. Di video kali ini gue mau sharing kepada teman-teman review Suzuki All New R3 GX yang Matic tahun 2020. For your information, gue punya ini mobil kurang lebih umurnya sudah setahun. Dan gue mau sharing kepada teman-teman menurut gue apa poin positif atau apa kelebihan dan apa kekurangan dari mobil Suzuki All New R3. Disclaimer dulu, video ini murni menurut gue pribadi. Poin plus menurut gue yang pertama adalah dari segi engine-nya. Mobil All New R3 ini sudah menggunakan engine 1500 cc dengan kode mesin K15B dengan tenaga 104 PS atau kalau dibulatkan tuh antara 104 sampai 105 horsepower. Menurut gue tenaganya lebih dari cukup, terutama ini menurut gue pribadi ya kayaknya ada settingan ECU di mana berbeda dengan R3 lama. Kalau R3 lama itu tenaga di RPM bawahnya tuh kurang. Kalau ini menurut gue tenaga dari RPM bawah tengah atas itu rata. Kalau istilahnya di anak motor tuh tenaganya near square engine. Poin plus yang kedua, kalau dari segi eksterior ini sedikit ambigu, bisa positif bisa negatif. Yang gue maksud adalah chrome. Jadi kalau di All New R3 GX baik seri Matic ataupun seri manual itu ada banyak chrome. Pertama dari segi bagian grill depan. Tapi mohon maaf banget, ini grillnya udah gue ganti ke tipe Suzuki Sport. Kalau grill yang aslinya tuh chrome-chromean, nanti gambarnya gue taruh di sini. Terus geser lagi, chrome-nya tuh ada di bagian handle pintu, keempat pintu. Lalu yang terakhir ada lagi di bagian garnish belakang. Tapi kenapa ini gue kasih stiker karbon semuanya? Karena gue pribadi bukan penganut pecinta chrome. No offense buat teman-teman yang pada suka chrome, karena sekali lagi modifikasi itu selera. Yang ketiga, stop lamp-nya itu model LED. Ini menurut gue cakep, walaupun pada saat awal-awal kemunculannya ini sedikit mengikuti dengan kompetitornya. Ya kalau nggak salah modelnya mirip-mirip sama Expander kalau nggak salah. Nyala seperti ini, kagak nyala, kagak kelihatan. Kurang lebih nyala seperti ini teman-teman, tapi ini karena lagi kondisinya terang, lagi siang hari, jadi kurang gitu kelihatan. Tapi yang nyala adalah dari sini sampai sini. Lalu untuk di bagian sektor pengereman pun juga dia sudah menggunakan LED. Menurut gue ini manis banget. Poin plus yang berikutnya, velgnya two-tone. Dimana di tahun-tahun 2020 sampai 2021 bahkan sampai sekarang, dominasi atau tren menggunakan velg two-tone itu lagi in banget atau lagi booming banget. Jadi ini menurut gue keputusan yang sangat tepat untuk Suzuki mengeluarkan velg model two-tone. Walaupun sebenarnya two-tone-nya tuh dia bukan hitam banget ya, jadi ada hitam abu-abunya gini sedikit. Di sini tuh agak abu-abu gelap sama ada warna chrome-nya. Aslinya ini harusnya chrome-nya sampai sekeliling teman-teman. Cuman ini gue kasih stiker aja biar kesannya tuh misah. Poin plus berikutnya adalah ground clearance-nya lebih rendah. Seingat gua, ground clearance-nya All New R3 ini 180 mm atau 5 mm lebih rendah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kalau Old R3 itu 185 mm, kalau yang sekarang 180 mm. Dengan harapan ground clearance lebih rendah, pengendalian lebih stabil. Iya, benar lebih stabil, walau saat-saat tertentu. Nanti akan gua sampaikan di bagian poin minus. Lalu poin positif yang terakhir di bagian sisi eksterior adalah ada rear defogger. Yang sebenarnya kepake kalau lagi musim hujan kayak sekarang lagi bulan November, ini rear defogger benar-benar kepake banget buat gua. Minus dari sisi eksterior yang gua nggak suka adalah kebanyakan chrome. Makanya gua ngakalinya adalah gua ganti pakai grill Suzuki Sport. By the way, ini grill Suzuki Sportnya gua repaint ulang ya. Jadi ini menggunakan warna black glossy. Di bagian garis pintu belakang juga ada chrome-nya seperti yang tadi teman-teman lihat di awal. Karena fun fact, memang gua kurang suka dengan namanya chrome. Tapi sekali lagi chrome itu selera ya. Lalu yang gua nggak suka dari segi eksterior adalah menurut gua engine bay-nya kurang rapi. Kayak di bagian sini tuh nggak ada tutupnya gitu. Sedangkan seinget gua di R3 lama, R3 yang generasi pertama ini tuh ada tutupnya teman-teman, atau ada cover deh. Ini malah dibiarin kebuka dan melongo gitu aja. Kalau teman-teman bisa lihat, ini tuh bawah tuh kebuka lebar. Ini jangankan tikus, anak kucing atau kucing gede juga bisa masuk, atau mungkin mini pom, anjing mini pom juga bisa masuk. Ini pinter-pinter banget lah, jangan sampai amit-amit ada tikus atau anak kucing yang masuk ke dalam sini. Minus eksterior yang berikutnya adalah mud flap atau kepet lumpur tidak sewarna bodi. Kalau teman-teman bisa lihat, mobil gue kan warna hitam, sedangkan mud flapnya ini warna plastik ABS kasar, jadi dia tidak sewarna bodi. Fun fact lagi, R3 yang pertama, mud flap-nya itu sewarna bodi semua. Kenapa gue bisa tahu? Karena gue pernah punya R3 lama yang dia warna putih. Mud flap-nya di sini tuh warna putih juga. Yang berikutnya dari segi eksterior adalah walaupun sudah electric retractable mirror,
tapi belum auto folding. Jadi kalau teman-teman kunci ataupun teman-teman buka, spionnya belum otomatis. Solusinya adalah teman-teman pasang sendiri auto retractable mirror seperti ini. Walaupun kalau misalkan mau ngebuka harus ACC sih, belum yang model unlock pintu dia langsung ngebuka seperti punyanya R3 Simba. Minus eksterior yang terakhir adalah, mohon maaf banget, bantingannya limbung. Lalu ada juga temen gue namanya Om Roni, lalu ada juga yang pakai R3 juga, All New R3 tepatnya, yaitu R3 Simba yang pernah gue review juga mobilnya. Kita bertiga sepakat bahwa bantingannya itu ngayun, teman-teman. Ngayun dalam artian gini, ketika kita di kecepatan tinggi, let's say 100 km per jam, itu bantingannya tuh berasa, atau bisa dibilang body rollnya tuh cukup berasa. Jadi agak sedikit mengganggu menurut gua. Berbeda dengan R3 GX yang sebelumnya, R3 GX yang first generation, bantingannya atau body rollnya itu minim, teman-teman. Kalau ini body rollnya cukup berasa. Mungkin karena dimensinya lebih panjang dan lebih lebar. Lalu chassisnya baru, kalau nggak salah chassis namanya hardtech atau apa, gue lupa istilahnya, sehingga body roll lebih terasa. Body roll lebih terasa, alhasil jadinya limbung. Solusinya adalah banyak. Kalau temen gue Om Roni pakai damper, kalau R3 Simba dia pakai pot kit, dia pakai per custom juga. Kalau gue pernah pakai damper, lalu mungkin kedepannya gue juga pengen main ceper, tapi mungkin ceper-ceper yang nggak parah-parah banget, paling cuman turun 2 jari aja lah dari ukuran standarnya, karena kan standarnya tuh 5 jari lebih, paling gue turunnya 2 jari atau 2 jari lebih. Poin plus dari sisi interior, yang pertama adalah dia sudah menggunakan keyless, jadi teman-teman tinggal kantongin kunci aja, terus tinggal buka pintu melalui tombol di handle bagian sini. Lalu dia juga sudah start stop engine. Dan yang menurut gua salah satu kelebihannya adalah sudah retractable dan sudah auto up window. Kenapa poin tersebut gue masukin ke sisi kelebihan? Karena gue pernah punya R3 GX yang angkatan pertama atau yang generasi pertama, dari keyless start stop button, lalu electric retractable mirror, lalu auto up power window, fitur itu tidak ada, teman-teman. Makanya begitu ya, oh ini R3 GX ada fitur electric retractable mirror dan sudah ada auto up power window, itu menurut gue lebih bagus karena mengurangi cost gue untuk modifikasi. Poin plus berikutnya adalah head unitnya sudah touchscreen. Untuk head unit touchscreen ini dia ukurannya 8 inci yang untuk All New R3 tipe GX. Jadi menurut gue sudah lebih dari cukup menurut gue. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang merasa masih terlalu kecil, tapi menurut gue ini sudah lebih dari cukup. Lalu interior ini didominasi dengan warna hitam dan beige, yang menurut gue ini keputusan tepat dari Suzuki, karena biasanya kalau full penumpang gitu rata-rata pasti pada ada yang makan, ada yang cemil-cemil snack di dalam kabin mobil, dan pasti kalau menggunakan warna beige itu bakal rentan banget cepat kotor. Makanya keputusan Suzuki untuk mengasih warna dominasi warna hitam, lalu bagian atapnya, plafon dan pilar itu warna beige, itu keputusannya tepat banget. Walaupun seharusnya mungkin jangan warna beige kali ya, mungkin kombinasi warna abu-abu harusnya lebih tepat. Lalu yang gue suka adalah AC digital. AC digitalnya ini dia ada bagian autonya, auto AC, walaupun cuman single zone, tapi ini sudah lebih dari cukup. Dan setahu gua ini satu-satunya di kelasnya yang menggunakan auto AC climate control walaupun single zone. Jadi ini bagus banget. Walaupun di seri di bawahnya yang All New R3 GX yang tahun 2018 sampai tahun 2019 itu masih menggunakan kompor gas. Poin berikutnya yang gue suka adalah bagian ruang kemudi atau bagian setir. Untuk setirnya dia sudah dilapis kulit, lalu sudah ada Bluetooth steering switch control, tapi ini standar banget. Tapi yang gue suka adalah dia menggunakan setirnya model flat bottom. Ini menurut gue flat bottom tuh cukup enak. Jadi kalau misalkan lo lagi nyetir, kalau model flat bottom tuh jadi kayak kaki lo tuh nggak terlalu mentok ke setir, teman-teman. Oke, di bagian depan sudah cukup. Sekarang kita pindah ke bagian baris kedua dan baris ketiga. Poin yang gue suka dari baris kedua yaitu dia sudah menggunakan atau ada fitur namanya top tether dari Isofix. Dan Isofix ini bukan cuma di kursi sebelah kanan, tapi juga ada di kursi sebelah kiri. Di baris ketiganya, bagasinya menurut gue cukup luas. Kalau misalkan posisi normal kan segini. Segini aja bagasinya tuh luas. Kalau mau kita rebahin lagi, itu bisa.
Ini yang paling rebah. Poin terakhir yang gue suka di bagian interior adalah lipatan kursinya bisa 50-50. Jadi ini menurut gue ini salah satu fitur banget. Misalkan kalian cuma bawa 5 orang atau 6 orang, kalian bisa menggunakan sisi yang sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri untuk jadi bagasi. Minus dari interior yang gue nggak suka adalah posisi lampunya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, lampunya itu cuma ada di baris pertama dan baris kedua. Ini agak sedikit berbeda dengan R3 GS yang pertama. Kalau R3 GS yang pertama itu cuma ada di baris pertama dan di baris ketiga. Baris keduanya nggak ada. Sekarang malah dibalik. Baris pertama sama baris kedua. Baris ketiganya nggak ada. Maksud gua, kenapa nggak dibikin lampu ada di baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga? Kan enak. Ini sedikit menyulitkan gua kalau misalkan gua lagi di malam hari mau ngambil barang di bagasi. Jadi solusi dari gua adalah gua pasang lampu di sini. Ya ini sih solusi murah meriah sih ya. Minus yang kedua di bagian interior adalah tidak semuanya handle pintu flip. Kalau di R3 GS yang pertama itu kan handle pintunya flip semua tuh, yang bagian dalam. Ini yang flip cuma di baris pertama, baris kedua, baris ketiganya enggak, dia model fix. Agak bingung sih kenapa malah dibeda-bedain gitu. Atau mungkin bikin handle model fix itu lebih murah dibandingkan dengan handle model flip. Mungkin ya. Minus yang ketiga adalah tidak adanya tweeter. Fun fact, R3 GS yang angkatan pertama itu audionya lengkap. Yang angkatan pertama ya, makanya gue mengakali dengan gue beli tweeternya Suzuki XL7. Atau mungkin ini taktik dari Suzuki agar pangsa pasarnya R3 atau All New R3 tidak memakan pangsa pasar XL7. Jadi nggak saling bunuh-bunuhan gitu. Minus yang berikutnya adalah tidak ada seatbelt height adjuster. Gue nggak ngerti kenapa malah dihilangkan fitur ini dari yang sebelumnya itu ada fitur seatbelt height adjuster, tapi di sini malah dibikin fix. Why Suzuki? Why? Ini yang gua nggak suka ini. Why? Minus berikutnya yang gua nggak suka adalah bagian garnish dalamnya. Ini aslinya tuh dari ujung sini sampai depan, sampai di bagian setir, lalu di bagian handle pintu, di bagian pintu driver itu aslinya warna kayu atau wood panel. Permasalahannya wood panelnya tuh coraknya gue nggak terlalu suka, teman-teman. Jadi coraknya tuh gelap enggak, terang enggak, ambigu gitu. Jadi ya gue ngakalinya adalah ya udah gue kasih stiker karbon aja. Ya lumayan lah, ada rada agak mendingan lah. Jadi warnanya tuh nyatu dengan warna interior yang sudah warna hitam. Poin berikutnya adalah tidak ada cup holder di bagian kisi-kisi AC sebelah kiri penumpang. Fun fact, R3 lama itu ada cup holder di bagian sisi kisi AC driver. Sisi kisi AC penumpang kiri depan. Di sini malah nggak ada. Ya memang sih digantikan dengan fitur yang di bawah sini, dimana ada cup holder dan ada bagian AC-nya. Tapi kan akan lebih keren lagi jikalau di bagian sini dibikin dudukan sehingga bisa buat naruh cup holder. Begitu juga di sebelah kanan. Akan lebih manis lagi. Poin berikutnya, kisi AC bagian kiri driver ini cukup mengganggu, teman-teman. Jadi ini gue udah posisi yang kiri atas. Ini udah kini paling kiri. Ini ke atas, AC-nya malah masih kena ke muka gua, manteng. Jadi ini agak gue turunin ke bawah dikit, juga masih berasa. Jadi ini kisi AC bagian kiri driver nih agak mengganggu sih sebenarnya sih. Ya solusi dari gua adalah gue pasang phone holder. Hal yang gua nggak suka dari interior All New R3 adalah adanya switch parking atau switch sensor parkir. Memang All New R3 sudah dilengkapi dengan fitur adanya sensor parkir. Tapi buat apa diberikan switch untuk mematikan sensor parkir? Ini kondisi menyala, ada LED warna hijau. Ini kalau mati. Jadi kalau mundur, kita nyalain. Ini salah satu yang gue nggak suka nih, adanya switch buat matiin sensor parkir. Kayak berasa nggak guna aja gitu. Poin minus berikutnya, setirnya belum teleskopik, baru tilt aja. Coba nih bisa teleskopik, pasti akan lebih enak banget. Ini baru bisa tilt doang nih, sayang banget. Padahal kompetitornya tuh udah pada pakai tilt dan teleskopik loh. Lalu poin minus yang terakhir adalah tidak adanya konsol box tengah. Jadi gue ngakalinya gue beli konsol boxnya Suzuki XL7. Itu pun Suzuki XL7 kecil banget bos. Bahkan konsol boxnya R3 facelift yang generasi pertama itu lebih besar. Ini kecil banget bagasinya. Ya daripada nggak ada sama sekali kan. Walaupun ada banyak teman-teman yang pakai All New R3 ngakalinya adalah pakai custom armrest gitu sih. Mungkin gue juga akan rencana seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan menjadi pengetahuan baru buat teman-teman
bahwa ada poin plus dan poin minus dari Suzuki All-New R3 GX. Disclaimer, video ini tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak-pihak manapun dan video ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Dan salam 3 jari, why so serious.